anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bersyukur karena hari ini kita bisa beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, Yosi Losho mau ajak anak-anak semua untuk bangkit berdiri. Kita mau bergerak berolahraga sebentar. Kita mau nyanyikan sebuah pujian yang mengatakan, "Ku mau bernyanyi lagu baru." Mungkin bagi anak-anak ini lagu yang baru ya. Tapi mungkin bagi sebagiannya lagi, ini biasa Miss, biasa Losho, aku pernah dengar di sekolah. Nah enggak apa-apa, kita belajar lagu ini bersama-sama. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu Tuhan. You're good to me and you are wonderful eternally, and I will love, love, love as you love me, and I will sing your praise eternally. Kau yang terbaik, melodi di hatiku. Menari memujimu. For you I love, love, love. You're good to me and you are wonderful eternally, and I will love, love, love as you love me, and I will sing your praise eternally. I lift my hands to praise you, for you are kind to me, and to your name my heart sings. For you I love, love, you're good to me. For you I love, 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 you're good to me, and you are wonderful eternally, and I will love, love, love as you love me, and I will sing your praise eternally. For you I love, 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 you're good to me, and you are wonderful eternally, and I will love, love, love as you love me, and I will sing your praise eternally. Yeay, semuanya ternyata bisa. Yuk, masih dengan tetap bangkit berdiri, kita mau sama-sama berdoa, memuji Tuhan kita, bersyukur atas kebaikan Tuhan kita. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena hari ini Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk menikmati kasih setia Tuhan. Kami boleh bangun dari tidur kami dan kami boleh mengikuti ibadah bersama-sama. Pimpin kami Tuhan supaya kami bisa mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Anak-anak, ada yang tahu dari manakah kasih yang terbesar itu berasal? Apakah dari papa mama, dari kakak adik, dari om tante, dari oma opa, atau dari Tuhan kita? Nah, sekarang kita mau bersama-sama menyanyikan sebuah pujian, kali ini dalam bahasa Mandarin. If you want to know. 想知道爱在哪里，爱就在你我的周围。如果你想知道爱在哪里，
就在每个笑脸上。爱在哪里？爱在哪里？爱就在神的爱子里。爱从何来？爱从何来？爱它是从神而来。如果你想知道爱在哪里，爱就在成长生命中。如果你想知道爱在哪里，爱就在父母的心里。爱在哪里？爱在哪里？爱就在神的爱子里。爱从何来？爱从何来？爱它是从神而来。爱在哪里？爱在哪里？爱就在神的爱子里。爱从何来？爱从何来？爱它是从神而来。爱在哪里？爱在哪里？爱就在神的爱子里。爱从何来？爱从何来？爱它是从神而来。Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Yvonne Lausche. Yuk kita mau siapkan Alkitab kita mau duduk yang manis, kita mau katakan bahwa Alkitab adalah buku terindah. Surat cinta dari Tuhan kita untuk semua umat manusia. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukmu dan untukku dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Sekali lagi, hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukmu dan untukku dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Halo, shalom adik-adik. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu lagi dan kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Adik-adik semangat untuk belajar firman Tuhan? Semangat ya. Nah, ini kesempatan yang bagus buat kita untuk boleh semakin mengenal akan Tuhan kita. Nah, adik-adik sebelum kita memulai belajar firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu, betul ya. Yuk kita mau minta pertolongan Tuhan sehingga hati, pikiran, telinga kita boleh fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk sama-sama kita mau melipat tangan, menutup mata, terus pimpin dalam doa ya.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Kami boleh sekali lagi belajar akan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, di dalam kami belajar firman Tuhan, Tuhan berkati hati kami sehingga kami boleh siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati pikiran kami, telinga kami, sehingga kita boleh fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami sehingga kami boleh mendengarkan dengan baik dan juga boleh memahaminya. Sehingga nanti kami boleh melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Berkati kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, pernahkah adik-adik mungkin ada yang dia ngambil makanan, ada yang merebut makanannya, pernah nggak kayak gitu? Ada teman yang jahil gitu ya, aku tuh nggak mau dicolek-colek gitu ya, dia suka colek-colek gitu. Ada nggak kayak gitu? Wah, mungkin ada ya. Nah, kira-kira kalau ada teman-teman yang suka kayak gitu, bagaimana perasaan adik-adik? Jengkel loh, marah gitu ya, marah, sebel. Nah, kira-kira mudah nggak ya untuk memaafkan orang-orang yang salah sama kita? Susah banget loh, sangat susah loh. Mungkin itu jawaban adik-adik ya. Betul sekali, loh juga merasakannya ya. Kalau dengan kekuatan kita sendiri, dengan kekuatan kita sebagai manusia, memaafkan orang itu sulit banget. Ya, susah untuk melakukannya. Tapi kita butuh pertolongan siapa yo? Tahu ya, betul sekali adik-adik. Kita butuhkan pertolongan Allah kita untuk menolong kita. Supaya kita ini bisa mengampuni orang lain. Nah, hari ini kita akan melihat sebuah kisah tentang seseorang yang bernama Stefanus. Siapa? Stefanus. Nah, Bapak Stefanus ini melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Yuk kita saksikan videonya. Stefanus yang penuh karunia dan kuasa melakukan banyak mujizat dalam nama Yesus. Orang-orang Yahudi yang tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kematian berdebat dengan Stefanus. Dengan hikmat Roh Kudus, Stefanus mampu memberikan jawaban jitu yang membuat mereka diam. Orang-orang Yahudi itu jadi marah. Diam-diam mereka menghasut orang lain untuk menebar kabar bohong bahwa Stefanus menghujat Musa dan Allah. Oleh sekelompok orang, Stefanus disergap. Ia diseret dan dibawa menghadap ke mahkamah agama. Komplotan ini merekayasa tuduhan dan saksi-saksi palsu. Orang ini tidak pernah berhenti menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Kita mendengar dia berkata bahwa Yesus orang Nazaret itu
akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Ketika semua orang yang ada di ruang sidang Mahkamah Agama menatap Stefanus, mereka melihat mukanya Stefanus seperti wajah malaikat. Apakah tuduhan ini benar? Hai orang-orang yang keras kepala, kalian selalu menolak untuk mendengarkan Musa dan para nabi yang menyatakan bahwa Tuhan akan mengirim seorang Mesias. Yesus Juru Selamat yang diutus Allah itu telah kamu hianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat, akan tetapi kamu tidak mentaatinya. Mendengar pembelaan Stefanus, para pemimpin Yahudi sangat marah. Kemudian oleh Mahkamah Agama, dia diputuskan dirajam sampai mati. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus memandang ke langit dan melihat kemuliaan Allah. Aku melihat surga terbuka, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Para pemimpin Yahudi menggertakkan gigi dan berteriak keras. Sambil menutup telinga, serentak mereka menyerbu Stefanus dan menyeret dia keluar kota. Kemudian mereka melempari Stefanus dengan batu. Sementara mereka melempari dia dengan batu, Stefanus berdoa. Tuhan Yesus, terimalah rohku. Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Stefanus, tadi adik-adik sudah lihat ya, Bapak Stefanus tadi adalah seorang diaken. Diaken itu adalah orang yang mengurusi orang miskin. Dia itu membantu para rasul untuk mengurusi orang miskin dan juga memberi makan mereka yang kelaparan. Kemudian juga dia itu mempedulikan orang yang sakit, ya dia membantu menolong menyembuhkan. Ya, nah itu pekerjaan Bapak Stefanus sebagai seorang diaken. Nah, Bapak Stefanus ini mengasihi dan percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Ya, dan ia ingin mau melayani Tuhan Yesus. Nah, Roh Kudus juga menyertai Bapak Stefanus ini. Ya, Roh Kudus memberikan kekuatan dan juga hikmat yang ia perlukan di dalam melakukan pelayanannya. Nah, tapi adik-adik tadi lihat di video ya, mereka yang tidak suka sama Tuhan Yesus, yang tidak suka ya, mereka juga nggak suka sama apa yang dilakukan dan dikatakan oleh Stefanus. Stefanus kan pengikut Tuhan, mereka nggak suka Tuhan. Jadi mereka juga nggak suka sama Stefanus. Wah, apa yang mereka lakukan tadi di video? Betul, iya. Mereka membuat sebuah kebohongan. Apa? Kebohongan. Wah, karena orang-orang itu mengatakan yang tidak benar tentang Bapak Stefanus, akhirnya mereka membawa Bapak Stefanus ini ke pemimpin agama. Wah, di sana mereka menanyai, mereka tetap menuntut, akhirnya
Sampai tadi adik-adik lihat apa tadi? Betul, sampai akhirnya mereka menjatuhi hukuman kepada Bapak Stefanus ini. Dengan cara apa? Iya, wah, Loso nggak bisa bayangin ya, mereka melemparinya dengan batu. Ya, adik-adik, ketika mereka itu melemparkan batu ke Bapak Stefanus yang tidak bersalah, yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, kira-kira bagaimana perasaan Bapak Stefanus ini? Apakah dia jadi takut? Jadi marah? Atau dia membenci musuh-musuhnya? Apa yang dilakukan Bapak Stefanus ketika batu-batu itu datang menghujani tubuhnya? Apakah dia bisa lari? Atau dia mau hei, teriak kepada orang-orang itu? Nah, ternyata adik-adik ya, Stefanus tidak melakukan satupun dari semua hal tersebut. Ya, tidak ada satupun yang Loso sebutkan tadi itu yang dilakukan oleh Bapak Stefanus. Tidak ada. Ya, sebaliknya dia malah berdoa. Dia berdoa. Berdoanya untuk siapa? Untuk musuh-musuhnya. Wah, tadi kalau adik-adik lihat di video ya, Pak Stefanus berkata, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka." Wah, itu doa yang dipanjatkan oleh Bapak Stefanus ketika dia sedang dilempari. Luar biasa ya. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi masih mendoakan orang lain. Dengan kata-kata ini kemudian Bapak Stefanus meninggal. Nah, adik-adik, hal penting yang kita pelajari hari ini. Mengapa Stefanus memaafkan musuh-musuhnya? Bagaimana mungkin ia dipenuhi dengan kasih yang sedemikian hingga ia itu bisa berdoa. Bisa berdoa untuk orang-orang yang jahat kepadanya. Kenapa ya? Bapak Stefanus mengampuni bukan karena ia terlalu baik hati atau murah hati. Ya, bukan karena itu. Karena apa dong Lause? Karena apa ya? Karena ini. Ya, dengarkan baik-baik ya. Karena Bapak Stefanus tahu bahwa Tuhannya itu luar biasa. Dan Tuhannya yang luar biasa itu telah mengampuninya. Ia tahu bahwa ia akan pergi ke surga. Ya, karena ia sudah percaya bahwa Tuhan Yesus mati bagi dirinya. Dan dia itu pingin semua orang tahu tentang juru selamat. Ya, dia ingin semua orang itu tahu tentang juru selamat. Ya, dan juga orang-orang itu mempercayainya, percaya pada juru selamat dan mendapatkan pengampunan meskipun orang-orang itu menyakitinya. Wow, luar biasa ya adik-adik ya. Roh Kudus menolong Bapak Stefanus ya, memberi kemurahan hati dan kekuatan untuk mengampuni musuh
musuhnya. Nah, sekarang adik-adik, dapatkah kita mengampuni orang lain dengan kemampuan kita sendiri? Susah ya? Atau bisa dikatakan tidak bisa. Kalau secara manusia kita tidak bisa. Susah. Lalu kepada siapa kita harus meminta pertolongan? Betul sekali. Kita bisa minta pertolongan kepada Allah kita atau Roh Kudus. Ya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus memberitahu kita untuk berdoa. Ya, berdoa dan meminta Tuhan menjauhkan kita dari godaan-godaan untuk berbuat dosa. Nah, kita juga bisa minta Roh Kudus untuk mengubah kita. Ya, kok tadi kita sudah dijahili atau ada yang nakal sama kita? Nah, kita minta Roh Kudus untuk mengubah hati kita. Ya, dan menolong kita supaya kita ini bisa melakukan hal-hal yang benar. Ya, kita minta tolong Tuhan dan Roh Kudus untuk memenuhi hati kita sehingga kita ini bisa ditolong untuk melakukan hal-hal yang benar. Nah, senang sekali ya adik-adik, hari ini kita belajar ya tentang doa untuk mengampuni. Ya, meskipun secara manusia susah tapi kita punya Tuhan, kita punya Roh Kudus dan mereka akan menolong kita untuk kita melakukan hal yang benar. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang satu ayat hafalan yang terdapat dalam Mazmur 100 ayat 3. Nah, yang sudah persiapkan Alkitabnya, yuk dibuka Alkitabnya, yuk kita cari kitab Mazmur. Mazmur ada di perjanjian mana? Lama atau baru? Baru atau lama? Iya, betul. Di perjanjian lama ya. Yuk, buka kitab Mazmur pasal 100 ayat 3. Ketemu? Kita baca sama-sama yuk. Dari alamatnya ya. Mazmur pasal 100 ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Ya, sekali lagi ya, kita mau baca sekali lagi ayat hafalan kita hari ini. Siap? Mazmur pasal 100 ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Sudah hafal? Iya, nanti bisa dibaca lagi ya, bisa dihafalkan. Nah, adik-adik, bersyukur kita sudah mendengar firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersatu hati di dalam doa, kita minta tolong Tuhan untuk kita boleh merenungkannya dan juga boleh melakukannya di dalam hidup kita sehari-hari. Ya, jadi besok kalau kita bertemu dengan teman-teman kita, kalau mungkin ada yang nakal atau jahat sama kita, kita bisa ingat cerita hari ini. Ya, kita bisa mengampuni mereka. Kok susah, minta tolong Tuhan. Ya, yuk kita akan berdoa minta pertolongan Tuhan untuk menguatkan setiap kita. Mari kita lipat tangan, menutup mata, lalu seakan pimpin di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan sekali lagi kami anak-anak-Mu boleh belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar melalui tokoh Bapak Stefanus
yang berdoa bagi musuh-musuhnya. Meskipun musuh-musuhnya jahat kepadanya, tapi Bapak Stefanus mendoakan mereka. Kami tahu ini semua karena pertolongan dari Tuhan dan juga Roh Kudus yang menguatkan hati Bapak Stefanus sehingga bisa berlaku demikian. Tuhan, tolonglah setiap kami juga sehingga kami juga boleh mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Kalau itu susah bagi kami secara manusia ya Tuhan, tolong kami meminta pertolongan-Mu. Kiranya Roh Kudus memenuhi hati kami sehingga kami bisa memaafkan dan juga bisa melakukan hal-hal yang benar, yang menyenangkan akan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita mau sama-sama memberikan persembahan kita sebagai bentuk ucapan syukur kita atas kasih setia Tuhan. Kita mau bawa persembahan yang terbaik buat Tuhan ya anak-anak ya. Silakan disiapkan sambil kita menyanyikan sebuah pujian, aku bawa, aku berikan persembahanku hanya kepada Tuhan Yesus, Juru Selamatku. Kita berdoa, membawa persembahan kita kepada Tuhan dan juga menutup ibadah kita hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat yang boleh Tuhan berikan kepada kami, baik itu melalui mama papa ataupun langsung kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami membawa persembahan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Berkati persembahan ini. Tolong orang-orang yang akan mengelolanya supaya persembahan ini dipakai hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur ibadah hari ini boleh berjalan dengan baik. Tolong kami Tuhan supaya kami menjadi anak-anak yang selalu taat melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Murid Kristus mengasihi Tuhan, melakukan firman. Yes! Sampai bertemu lagi di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.